Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di siang hari yang cerah ini. Salawat serta salam tak akan terlupakan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kawan-kawan, ustadz dan ustazah, Pak Zainuri selaku juri, izinkan saya untuk bercerita tentang awal mula Islam. Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Sejak saat itu, Islam sudah menyebar di seluruh dunia. Mulai dari semenanjung Arabia, Persia, wilayah utara Afrika, bahkan sampai semenanjung Iberia. Namun, 1400 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia itu nggak dipegang oleh yang tadi saya sebutkan, melainkan jauh berjuta-juta kilometer jauhnya, yaitu wilayah Asia Tenggara. Nah, jadi teman-teman juga bingung kan, kenapa bisa gitu wilayah berjuta-juta kilometer bisa menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak. Oke, jadi teman-teman sabar, aku ceritain. Wilayah Islam itu terdiri seperti yang kita tahu, terdiri dari semenanjung Arabia, lalu wilayah Iran atau Persia, lalu ada wilayah utara Afrika, bahkan bisa sampai selatan dari Asia. Lalu ada lagi nih, yang terakhir yang jauh, yaitu Asia Tenggara, atau lebih tepatnya di daerah Indonesia. Yang mana wilayah ini itu sangat jauh sehingga menjadi mustahil untuk kesultanan Islam pada masa dahulu untuk melancarkan operasi militer di wilayah ini. Sehingga menyebarkan Islam di sini itu nggak mungkin dengan pedang, melainkan dengan apa, saudara-saudara? Ya betul, dengan para saudagar yang berdagang di daerah sini. Jadi semenjak zaman kuno itu udah ada 2 jalur perdagangan di dunia. Pertama, ada yang lewat darat, seperti yang kita tahu kalau kalian baca sejarah itu ada jalur sutra. Lalu yang kedua ini lewat perairan. Yang pertama lewat perairan, lewat pertama ada semenanjung Arabia, lalu melewati lika-liku di Persia, melingkari subkontinen India hingga akhirnya sampai di kepulauan Indonesia. Nah, para pedagang-pedagang yang melewati jalur perairan tadi menetap di jalur-jalur perdagangan itu. Nah, selain berdagang,
pedagang-pedagang tadi juga nggak lupa untuk melaksanakan ibadahnya, kewajibannya sebagai umat muslim, yaitu ya sholat. Nah, jadi terus penduduk-penduduk setempat di situ penasaran, loh ini kok ibadahnya beda gitu sama yang biasanya kita lakuin. Akhirnya dia nyari tahu, ini gimana kok bisa gini gitu. Nah, secara tidak langsung para saudagar-saudagar itu sudah memberikan dakwah kepada para penduduk setempat. Lalu, nggak lama setelah para saudagar itu membentuk komunitas kecil di daerah-daerah jalur perdagangannya, mereka menikahi dengan penduduk lokal, di mana penduduk lokal diberi syarat apabila jika ingin menikahi para saudagar itu, maka harus masuk Islam terlebih dahulu gitu. Nah, selain itu para saudagar-saudagar ini juga pinter. Jadi mereka banyak diangkat-angkat oleh kerajaan-kerajaan biar bisa menjadi dewan-dewan perwakilannya. Nah, melalui cara ini para saudagar-saudagar ini berusaha mengkonversi yang awalnya beragama Hindu-Buddha hingga menjadi agama Islam. Nah, dari sini apa yang bisa kita dapat? Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa nggak selamanya Islam itu didakwahkan dengan pedang atau dengan militer yang seperti kita lihat-lihat di media utama, media-media barat. Enggak. Contohnya kita bisa ambil di Indonesia. Indonesia itu didakwahkan Islam secara damai lewat perdagangan, pernikahan, serta sistem politik seperti tadi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.